Pemirsa, pihak Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi sektor perbankan saat ini masih tetap terjaga dengan solid. Hal ini didukung dengan tingkat permodalan tinggi serta likuiditas yang memadai. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso menilai kondisi sektor perbankan saat ini masih tetap terjaga dengan solid meski di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut didukung oleh tingkat permodalan tinggi serta likuiditas yang sangat memadai. Sementara itu alat likuid yang dimiliki industri perbankan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan DPK dan lemahnya demand kredit. Di mana per 23 September 2020 rasio alat likuid deposit dan likuid DPK berada di level 148,01% dan 31,68% atau berada di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Bahkan pada bulan Agustus lalu pertumbuhan kredit tercatat mencapai sebesar 1,04% year on year yang disebabkan oleh pelemahan penyaluran kredit baru oleh Dampak COVID-19 terhadap industri perbankan sampai sejauh ini. Saya mungkin ke Pak Danan terlebih dahulu, silakan Pak. Ya, jadi memang kalau melihat kondisi industri perbankan saat ini masih bisa dibilang cukup stabil. Di mana yang paling utama adalah dari sisi likuiditas masih terjaga. Karena kondisi dari sisi pendanaan dana pihak ketiga juga tidak terlalu besar yang mengalami withdrawal. Lalu rasio-rasio keuangan perbankan terutama untuk permodalan dari rasio CAR juga sangat terjaga di atas 20%. Nah, memang mengalami kalau kita lihat dari sisi profitabilitas, dari sisi net interest margin-nya, sama kalau kita lihat bottom line itu mengalami tekanan. Nah, ini memang karena pertumbuhan kredit yang melemah ini cukup wajar, di mana kondisi debitur-debitur yang memang perlu diberi relaksasi. Iya. Nah, itu juga saat ini masih ditanggung cost-nya oleh perbankan. Tapi secara overall, secara umum kondisi perbankan ini masih cukup stabil. Iya. Apakah ini berlaku untuk semua perbankan, Pak Danan, terutama untuk kalau kita lihat dari sisi klasifikasi buku 1, buku 2 sampai dengan buku 4, relatif stabil semua atau ada pengelompokan juga di sini, terutama bagi mereka yang dari sisi permodalan, dari sisi lini bisnis, kemudian juga dari sisi ruang lingkup klasifikasi buku 4, 3, 2, dan 1, Pak Danan? Ya. Jadi kalau melihat dari kategori buku-buku tersebut, memang boleh dibilang bank-bank yang buku 3, buku 4 relatif lebih kuat ya, karena kekuatan finansialnya juga lebih memadai untuk menanggung dampak COVID-19 ini. Dan satu faktor lagi sebenarnya adalah faktor pemegang saham, di mana itu sangat berpengaruh untuk menjaga kestabilan, terutama para deposan ini. Nah, namun bukannya berarti lalu kalau buku 1, buku 2 pasti tidak baik, karena terlihat misalnya dari klaster bank-bank BPD. Kalau kita lihat dari komposisi kreditnya yang banyak kredit ke ASN, di mana itu risiko kreditnya boleh dibilang kecil, jadi hampir boleh dibilang tidak terdampak oleh COVID-19 ini, sehingga mereka juga secara finansial cukup stabil juga. Baik, saya beralih ke Pak Hanif. Pak Hanif, bagaimana Pak Pindo melihat strategi perbankan dalam menghadapi pandemi COVID-19? Dalam kondisi pandemi ini, yang penting adalah survival, yang artinya adalah mengamankan likuiditas. Sehingga bank-bank juga semakin fokus untuk menjaga likuiditas dan juga melakukan restrukturisasi kredit sesuai POJK nomor 11 2020 untuk memberikan bantuan kepada debitur, dan di saat yang sama juga mengusahakan masih ada porsi pembayaran dan cicilan atau bunga agar dampak pada cash flow dan profitabilitas bisa lebih termitigasi. Selain itu juga pertumbuhan kredit menjadi sangat selektif, lebih fokus pada sektor ekonomi yang dampak COVID-nya lebih netral seperti telekomunikasi, pangan, kesehatan, dan segmen di mana bank tersebut memiliki posisi pasar yang kuat atau bisnis captive ya kita sebutnya. Juga mungkin salah satu inisiatif adalah lebih fokus untuk mengembangkan kemampuan IT atau digitalisasi untuk penghematan biaya operasional.
Baik, dari sisi strategi Pak Hanif, terutama dengan kondisi saat ini, semua sektor tampaknya terdampak, Pak, dari kredit macet dalam hal ini. Singkat saja, Pak Hanif. Ya, betul Pak. Memang sektor-sektor ini ada yang terdampak dan ada yang kami lihat lebih moderat gitu ya Pak. Jadi dari segmentasi kredit perbankan berdasarkan sektor ekonomi, Pevindo melihat sektor beberapa yang terdampak signifikan seperti transportasi, airport, pariwisata, restoran, hotel, juga ada konstruksi, pembiayaan properti. Kalau secara umum portofolio kredit perbankan yang terkena dampak signifikan ini ada di sekitar 40% dari total portofolio Pak. Sehingga bank akan lebih selektif dalam kebijakan penyaluran kreditnya. Sementara untuk yang dampaknya lebih moderat, ada seperti machinery, advertising, dan jalan tol, dan yang dampaknya lebih rendah atau netral seperti F&B, energi, kesehatan, dan telekomunikasi ya. Selain itu juga Pak, bank juga melihat faktor karakter debitur. Jadi sehingga bagi debitur yang telah memiliki track record lebih baik, tentu akan lebih mudah mempertahankan fasilitas perbankan yang mereka miliki. Baik, menarik Pak Danan, Pak Hanif, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa Market Review akan segera kembali sesaat lagi.